welcome to my video education. I am Anggreni Trivanate with NIM 22101221, a psychology student of Unima. I hope you guys can enjoy it. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mediasi orang tua dalam literasi media digital dan internet. Yuk kita simak. Tapi sebelum membahas lebih dalam, kira-kira mediasi orang tua itu apa sih? Jadi teman-teman, menurut Nathanson 1999, dia mendefinisikan mediasi orang tua sebagai strategi yang digunakan oleh orang tua untuk membimbing anak-anak mereka dalam memahami dan memproses konten media. Hal ini mencakup diskusi, pemantauan, dan pengaturan waktu penggunaan media. Mediasi orang tua juga memiliki beberapa jenis, di antaranya. Yang pertama, mediasi aktif atau active mediation, di mana orang tua terlibat secara aktif dalam aktivitas online anak, misalnya dengan berdiskusi tentang konten yang anak akses atau memberikan informasi terkait penggunaan teknologi yang bijak. Yang kedua, mediasi restriktif, di mana orang tua menetapkan aturan dan batasan yang jelas terkait penggunaan teknologi, seperti waktu penggunaan internet, jenis aplikasi yang boleh digunakan, dan konten yang boleh diakses. Yang ketiga, mediasi komunikatif, di mana orang tua ikut terlibat dengan cara menggunakan teknologi digital bersama anak. Yang keempat, mediasi pengawasan, di mana orang tua mengawasi aktivitas online anak secara tidak langsung. Terus kalau literasi media digital dan internet itu artinya apa ya? Literasi media digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memproduksi informasi melalui berbagai platform digital dan media. Literasi ini melibatkan keterampilan kritis dalam memahami konten yang disajikan melalui internet, media sosial, aplikasi, dan teknologi digital lainnya. Nah, ada beberapa aspek penting dalam literasi digital ini, antara lain, yang pertama, kemampuan mencari informasi di internet. Yang kedua, pemahaman terhadap keamanan digital seperti perlindungan data pribadi dan menghindari cyberbullying. Yang ketiga, etika digital dalam berkomunikasi di media sosial. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang ditemukan di internet, termasuk memahami hoax. Dalam mediasi orang tua, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh orang tua. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Perubahan teknologi yang cepat membuat orang tua sulit untuk selalu memahami dan mengikuti perkembangan platform digital, aplikasi, dan tren baru yang sedang digunakan anak-anak. Yang kedua, akses tak terbatas ke informasi. Anak-anak memiliki akses yang sangat luas dan tak terbatas ke informasi melalui internet, yang membuat orang tua sulit untuk memantau sepenuhnya apa yang dilihat dan dikonsumsi oleh anak-anak mereka. Yang ketiga, perbedaan pemahaman dan pengalaman digital. Anak-anak sering lebih melek teknologi dibanding orang tua mereka. Yang keempat, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial. Anak-anak seringkali lebih dipengaruhi oleh teman sebayanya dibanding oleh orang tuanya, terutama dalam penggunaan media digital. Dan yang terakhir, yang kelima, waktu dan kesibukan orang tua. Banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan kewajiban lain, sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk memantau atau membimbing anak-anak mereka dalam penggunaan media. Lalu bagaimana dengan kondisi psikologis seseorang yang masuk dalam aktivitas dunia cyber? Kondisi psikologis seseorang ketika masuk dalam dunia cyber. Yang pertama, kecemasan digital. Kecemasan muncul ketika seseorang merasa kewalahan atau tertekan oleh kecepatan informasi di dunia digital. Hal ini dapat terjadi akibat tuntutan untuk terus terhubung, merespon pesan secara cepat, atau mengikuti perkembangan media sosial yang intens. Yang kedua, ketergantungan pada media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang mempengaruhi kesehatan mental. Hal ini ditandai dengan perasaan cemas atau gelisah saat tidak terhubung ke media sosial. Yang ketiga, takut ketinggalan atau FOMO, fear of missing out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan informasi, tren, atau kegiatan sosial di dunia maya. Yang keempat, cyberbullying dan dampaknya pada harga diri.
cyberbullying atau perundungan di dunia maya dapat berdampak besar pada kesehatan mental, terutama bagi remaja. Dan yang terakhir, depresi digital. Terpapar konten negatif termasuk berita yang memicu ketakutan atau kecemasan atau perbandingan sosial yang konstan di media sosial dapat memicu atau memperburuk depresi. Sebagai penutup, mediasi orang tua dalam literasi digital dan internet sangat penting untuk membimbing anak dalam menggunakan teknologi secara bijak. Dengan memberikan pendampingan aktif, membangun komunikasi terbuka, dan menanamkan nilai-nilai positif, orang tua dapat membantu anak mengoptimalkan manfaat teknologi sekaligus menghindari risiko yang ada. Peran ini tidak hanya melindungi tetapi juga mempersiapkan anak menjadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab.